Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam waladu Adam wa khatamil anbiya'i wal mursalin huwa afsahu man nataqa bid-dad wa dana li fasahatihi al-hadri wal bad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumit tanad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil munazzal A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai kajian pada pagi hari ini, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan seraya memulai kegiatan pada pagi hari ini dengan tasyakkur, dengan al-qaul alhamdulillahi rabbil alamin. Ada sebelum saya mulai kebiasaan saya adalah mengajak para hadirin untuk mengingat dua hal. Pertama apa? Nikmat yang kita harus syukuri adalah sehat, dan nikmat yang kedua adalah nikmat sempat. Kenapa? Karena banyak orang yang sehat tidak sempat, dan banyak orang yang ingin menyempatkan waktunya tetapi dalam keadaan tidak sehat. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang ada di depan kami ini, semoga dalam keadaan pertama sehat, dan kedua adalah orang selalu menyempatkan waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka tidak lain ya, sebelum saya mulai pasti karakter suara saya memang agak nyentak Pak, karena memang saya asli orang Madura. Jadi maklumi ketika memang bahasanya agak tinggi, karena memang tahu sendiri ya orang Madura itu seperti apa. Maka ya bahasanya agak tinggi Pak, seperti itu. Kebetulan pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan ya dari hadis Arba'in Nawawi. Hadis Arba'in Nawawi ini adalah hadis-hadis pilihan. Ya, mungkin sudah dijelaskan sama Ustadz Kosasi sebelumnya. Hadis-hadis yang terpilih dan mu'tabar ya. Seperti itu. Di pertemuan sebelumnya mungkin sudah dibahas tentang bagaimana faidah, bagaimana kandungan-kandungan fikih hadisnya, tentang bagaimana definisi dari yang pertama, hadis pertama itu tentang niat ya. Bagaimana pondasi seseorang memulai, yabda syai'an bin niyah ya, tergantung bagaimana niatnya. Maka ketika kemarin membahas tentang niat, sekarang inti dari niat itu sendiri apa?
yaitu membahas tentang pertama al-Islam, kedua al-Iman, yang ketiga al-Ihsan. Dan mungkin kalau di hadis ini, ya hadis yang kedua ini ditutup dengan hari kiamat, ya, tentang soal. Maka disinilah ya Pak, hadis ini istimewanya hadis ini Pak. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa sahabat, saking istimewanya dan menjadi inti pokok dari ajaran syariat kita, yaitu agama Islam. Ada 8 orang, bahkan ada 8 orang sahabat. Salah satunya yang kita akan bacakan sekarang dari riwayat siapa? Dari Umar. Mungkin ada yang lain dari riwayat Abu Zar, dari riwayat Abu Amir, kemudian dari riwayat Al-Asy'ari ada. Sampai 8 orang itu. Maka di sini betapa pentingnya ya hadis ini sampai diriwayatkan dan mutawatirnya diriwayatkan oleh 8 orang. Maka tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hadis ini. Takhrijul hadisnya ya, dari mulai keluarnya hadisnya ini. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, ya, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis yang sebenarnya ini cerita Pak ya. Hadis ini dituangkan suatu kisah di mana ketika itu Rasul sedang menceritakan sesuatu. Jadi seperti kita lagi duduk ya, kemudian ada orang datang ya. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin ittala'a 'alaina rajulun syadidun bayadis thiyab. Syadidun sawadis sya'r. La yura 'alaihi atharus safar. Wa la ya'rifuhu minna ahadun. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Oke, saya artikan dari Umar radhiyallahu anhu juga berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita duduk, kata Umar, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, data yaumin ittala'a alaina. Suatu hari, jadi suatu hari Umar itu duduk bersama Rasul, kemudian bercerita, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Ittala'a alaina rajulun syadidun bayadis thiyab. Datanglah seorang laki-laki ya, yang mengenakan baju ya, baju putih bayadis thiyab yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Dan tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh. Jadi memang benar-benar kayak orang fresh habis tidak terdampak orang seperti capek, tidak ada. Jadi benar-benar orang itu datang kepada Rasul, mampir Rasul itu seperti orang yang memang cakep ya, pakaiannya bersih, serba sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh ya. Dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hatta ya, hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi, lalu ya rukbatayhi ila rukbatayhi, menempelkan lututnya ya, menempelkan lututnya kepada lutut Nabi. Nah, seperti itu. Di hadapan Nabi ya, beliau kemudian ketika sampai di hadapan Nabi, menempelkan kedua lututnya kepada lutut beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya berkata apa yang dikatakan orang itu yang datang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam.
orang ini seperti kenal Pak ya. Jadi padahal sahabat itu nggak tahu ini orang siapa, tiba-tiba langsung nempelkan lututnya pada Rasul. Kemudian orang yang baru datang ini kemudian langsung bilang, wa qala ya Muhammad akhbirni, beritahu saya anil Islam, beritahu saya Muhammad tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang dijawab Rasulullah SAW? Islam itu adalah bersaksi ya, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dan tashhada an la ilaha illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa an tashhada Muhammadar Rasulullah, dan kau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian dilanjutkan, wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal baiti in istata'a ilaihi sabila. Apa? Kemudian mendirikan salat. Yang kedua, wa tu'tiz zakah, menunaikan zakat. Kemudian dilanjutkan berpuasa Ramadan dan menunaikan ibadah haji in istata'a ilaihi sabila, apabila mampu. Apa yang dikatakan orang ini? Qala saddaqta. Apa yang dikatakan orang ini? Kamu benar, katanya. Kemudian para sahabat sebenarnya bingung. Orang ini bertanya tapi juga membenarkan. Nah, seperti itu. Kemudian dilanjutkan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian orang ini melanjutkan pertanyaannya. Bertanya, kalau tadi tentang Islam, sekarang fa akhbirni 'anil iman. Kabarkanlah kepadaku, beritahu aku tentang iman. Kemudian Rasul menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Iman ya, yang dinamakan iman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh Rasul, antu'mina billah, kau meyakini Allah ya, yakin kepada Allah ya. Kemudian beriman kepada malaikatnya, kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah ya, kemudian beriman kepada Rasul-Rasul Allah, kemudian beriman kepada hari akhir, wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari, dan beriman kepada takdir dari Allah, baik dari sisi baiknya maupun dari sisi buruknya. Kemudian dijawab lagi oleh orang itu, qala saddaqta, benar, katanya, kamu benar. Kemudian dilanjutkan lagi ya, qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya Muhammad, beritahu kepadaku, kata orang tadi, anil ihsan. Apa? Kata Rasulullah SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kamu menyembah Allah ya, menyembah Allah seperti engkau melihatnya. Ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila kamu tidak bisa melihatnya, maka dia sedang melihatmu. Maka Allah sedang melihat kita ya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka ini puncaknya tadi ketika Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Belum sampai di situ pertanyaan orang ini. Memberikan pelajaran kembali dengan menanyakan suatu hal. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Beritahuan kepadaku tentang as-sa'ah. Kalau umumnya as-sa'ah itu dinamakan waktu. Tapi yang dimaksud dengan hadis ini as-sa'ah apa?
al-akhir, yaumul akhir, hari kiamat ya. Beritahu aku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ul anha bi'alam minas sa'il. Kata Rasul tentang hari kiamat itu, beliau menjawab, yang ditanya ya tidak lebih tahu dari yang bertanya ya. Dia berkata, beritahu aku tentang tanda-tandanya. Ketika sudah beliau menjawab dengan singkat, yang ditanya, kata Rasulullah SAW ketika ditanya tentang hari kiamat, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Jadi Rasul nggak tahu tentang hari kiamat ya. Maka kalau sekarang ada yang mengira-ngira hari kiamat kapan, apalagi sampai ditentukan tanggal sekian, maka ini pertanyakan kredibilitasnya ya, validitasnya. Karena Rasulullah SAW saja tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ya, yang beliau tahu tanda-tandanya. Nah, maka dilanjutkan dengan konteks hadisnya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Nah, baru Rasul menjawab, beritahu kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala antalidal ummah rabbataha wa antaral hufatal ura al-ala ri'a asya yatatawaluna fil bunyan thumma intalaqa falabithu maliya thumma qala ya Umar atadri man as-sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Maka hadis ini diriwayatkan salah satu perawinya yaitu Muslim. Apa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang tanda-tandanya, beliau bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada miskin dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunan, kemudian orang itu berlalu dan aku Umar ketika itu berdiam diri sebentar, selanjutnya beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya. Ketika Rasul sudah orang itu udah pergi ya, menanyakan tadi, kemudian Rasul tanya, atau dari mana sa'il? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya pada Umar, kamu tahu nggak siapa yang barusan tanya? Gitu. Kata Umar bilang, Allah wa rasulu a'lam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau sabda, wa huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang tadi barusan ini Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan yu'allimukum dinakum, kepada agama kalian. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Muslim di awal-awal kitab Al-Iman. Jadi beberapa hadis ini Pak, ibu-ibu, bahwa hadis ini diriwayatkan beberapa kitab. Salah satunya di kitab Al-Iman ya. Nomor hadis di 8 itu di kitab At-Tirmizi juga ada, di kitab Al-Iman ya, Abu Dawud ya, dalam kitab As-Sunnah bab qadar juga dijelaskan. Kemudian sekarang masuk kepada bagaimana makna hadis ini ya. Syarah hadis ini bagaimana? Ibnu Daqiq berkata, Al-Aid, Ibnu Daqiq Al-Aid berkata bahwa hadis ini sangat berharga karena pondasi dasar mabda asasi ya, mabda atau dasar ajaran syariat agama Islam itu di hadis ini, karena mencakup semua fungsi ya. Perbuatan yang mulai lahiriah ya, ada di sini. Perbuatan bersifat batiniah ada di hadis ini ya. Apa misalnya lahiriah seperti tadi Islam ya. Makna Islam itu lahiriah. Kemudian makna iman ini batiniah, karena bersifat dengan keyakinan atau kepercayaan. Serta ya, menjadi rujukan, hadis ini menjadi rujukan semua ilmu syariat yang menjadi sumbernya. Oleh sebab itu hadis ini menjadi induk ilmu ya, dari ilmu sunnah itu sendiri ya. Pertama ya, hadis ini mengajarkan Pak bahwa ketika ada seseorang yang datang ya, walaupun orang itu nggak tahu siapa, tapi orang itu yang pasti ketika datang kepada Rasul, ittala alaina rajulun syadidun bayadus thiyab, pakaiannya serba putih, bersih, rapi, wangi ketika itu. Hadis ini menunjukkan adanya contoh bagaimana kita adab berpakaian yang bagus, berperilaku yang bagus,
Ketika apa? Ketika menemui seorang yang dianggap mempunyai ilmu, mempunyai apa? Sebuah ilmu, atau kalau kita sekarang yang dinamakan dengan al-ulama. Makanya ada, kalau bapak-bapak tahu santri yang benar-benar santri itu kayak gitu Pak. Dari jauh pun sudah merangkak itu. Karena mau menemui orang yang berilmu. Pakaiannya bagus, wangi. Ya, ini hadis yang pertama, makna hadis yang inti dari hadis itu. Jadi nanti bapak-bapak ketika misalnya ada orang berilmu kemudian ingin mempraktekkan hadis ini, ya dengan cara tadi, pakaian yang bagus, ya, kemudian wangi, kemudian menemui seseorang yang berilmu. Maka ada ketika kita mau mengkiaskan ke yang lain, ke ulama saja, ya, kita begitu dianjurkan untuk badan bersih, pakaian serba putih misalnya di sini dengan itu, tapi di sini yang penting rapi, seperti itu. Bagaimana ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Jadi ketika kita mau menghadap manusia saja yang punya ilmu, itu kita harus benar-benar memberikan yang terbaik dengan adab-adab yang terbaik. Apalagi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya ketika sholat misalnya, ya, itu salah satunya. Maka kita harus mempersiapkannya. Atau orang-orang terhormat, ya. Ya, ketika kita mungkin dibayangkan dengan kalau kepada orang-orang terhormat saja kita bisa baik gitu. Kita dengan nada-nada yang rendah gitu. Assalamualaikum. Ya. Apalagi kepada Allah. Kita harus benar-benar memperhatikan dari segi pakaian, wangi, bismillah, ketika menghadap Allah takbir dengan khusyuk. Seperti itu, Pak. Ya. Yang kedua, ya, al-makna al-Islam. Ketika kita diajarkan, seorang datang kemudian kita diajarkan bagaimana makna al-Islam, pengertian dari Islam itu sendiri. Kalau kita mau bahas secara maknawinya, Islam itu berarti tunduk atau dengan kata lain itu berserah diri, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara bahasanya. Secara istilahnya, Islam adalah melaksanakan yang 5 pokok tadi. Pertama, syahadat. Kedua, salat. Ketiga, zakat. Keempat, puasa pada bulan Ramadan. Yang kelima, berhaji bila mampu. Maka ketika kita menyempurnakan yang 5 ini, memenuhi adab-adabnya, kemudian sunnah-sunnahnya, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji bila memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimampukan, maka ini bisa dilaksanakan oleh siapa saja. Maka ini yang dinamakan tadi yang saya bilang dengan makna lahiriah, karena dilaksanakan secara amal. Mungkin Bapak bisa sudah sekarang bagi, dan jadi intinya di mana, Pak? Yang pertama, Islam itu intinya yang di pertama tadi, di mana? Syahadat. Makanya ketika seorang mu'allaf yang mau masuk ke agama Islam, apa yang pertama kali diucapkan? Syahadat. Karena ini menjadi paling dasar sekali ketika seseorang mau masuk Islam. Yang terpenting lagi ketika orang itu bukan hanya masuk Islam, tapi memaknai lebih dalam. Cuman kita pembahasannya memaknai secara umum saja. Kalau dimaknai dalam tidak selesai. Tapi pada intinya Islam, ya, ketika dimaknai antashhada alla ilaha illallah wa antashhada Muhammadar Rasulullah. Beriman, ya, menyaksikan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan, ya, tiada Rabb selain Allah, ya, dan dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang Islam. Jadi ketika kita sudah melaksanakan di lahiriah ini, Pak, dan saya yakin kita sudah melaksanakan itu secara lahiriah, dari Islam. Maka ini sudah awal, Pak, ya, Islam. Ya. Kita udah Islam semuanya, ya, sudah mengakui bahwa kita sudah syahadat, karena kita mengulang, Pak, syahadat itu diulang kita. Di mana? Kita diulang di mana syahadatnya?
di dalam sholat. Kalau kita mau benar Pak, kenapa orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya itu selalu nangis, selalu karena dia meresapi setiap kata-kata dalam Al-Quran. Asyhadu an la ilaha illallah, nah itu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu mereka meresapi, ulama-ulama meresapi benar-benar bahwa kita ini tiada daya, ya, tiada upaya. Semua berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Islam, ya. Kemudian yang ketiga, ya, setelah tadi ada namanya pelajaran pertama, kemudian yang kedua tentang Islam, yang ketiga anil iman. Iman, ya, yang dibilang dengan ini yang dibilang tadi batiniyah. Atau kalau kita bahasakan dengan ruhani Pak, at-tasdiq. Jadi kalau pondasi, guru kami itu pernah bilang kepada kami, ketika kalian pengen benar-benar meresapi adanya agama Islam, bukan hanya al-qaulu bil lisan, ya. Karena apa pondasinya? Ketika kita ingin benar-benar menjadi Islam yang kafah, sempurna, pertama harus at-tasdiq bil qalbi. Apa? Meyakini dalam hati, ya. Ketika sudah meyakini dalam hati, al-qaul bil lisan, mengucapkan secara lisan. Tadi asyhadu an la ilaha illallah tadi, ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah. Tapi tidak sampai itu tidak cukup, Pak. Apa yang ketiga? Al-amal bil arkan. Tadi melaksanakan rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Itu fondasi yang tiga. Maka iman secara tasdiknya, secara bahasanya ini membenarkan dengan hati. Kita mengakui, ya, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan dan mengakui bahwa bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Sedang secara istilah, ya, adalah keyakinan yang kuat, ya, al-quwah, at-tasdiq al-quwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang wahid, ahad atau farad yang sendiri, yang somad, ya, tidak bergantung, ya, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Maka keimanan inilah Pak yang berbedanya kita dengan orang-orang yang non muslim. Karena letaknya di situ. Karena pondasi utama ketika yang membedakan kita dengan yang non muslim itu di keimanan kita. Kalau misalnya berbuat baik, mereka juga sama berbuat baik. Mereka bisa sedekah, kita juga sedekah. Tapi kenapa ada istilah seberapa banyak pun, ya, mereka bersedekah, melakukan amal-amal, tapi tidak diterima karena apa? Belum ada iman di hatinya. Maka iman ini penting. Ya, maka kita harus meyakini, ya, bahwa walaupun nanti ada istilah kaidah, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang bertambah dan kadang berkurang. Bertambah ketika apa? Bertambah ketika kita melakukan kebaikan, kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkurang ketika apa? Berkurang ketika kita melaksanakan maksiat. Berkurang ketika kita sedang dalam keburukan, ya, melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, maka kuncinya nanti di salah satu ulama mengatakan kalau pengen, ya, benar-benar dalam keadaan iman yang sempurna, dekati orang-orang yang soleh dan jauhi orang-orang yang salah. Nah, seperti itu. Baik. Maka termasuk beriman kepada Allah adalah beriman dengan segala apa yang Dia kabarkan dalam Al-Quran. Maka ini iman, ya. Kalau secara maknawinya, maka secara istilahnya rukun iman tadi. Rukun iman ada berapa, Pak? Ada 6. Maka ketika kita yakin, ya, Pak, sekarang sudah mulai banyak orang-orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu juga diuji keimanannya, Pak. Apa salah satunya nanti? Pertama,
ketika iman kita iman kepada Allah. Kedua, iman kepada para malaikatnya. Ketiga, beriman kepada rasulnya. Keempat, beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada hari akhir. Nah, beriman kepada ini Pak yang sekarang terjadi. Al-qadar khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir baik maupun buruknya. Itu kalau mau saya bahas sedikit Pak ya tentang bagaimana kita menerima takdir Pak. Sekarang banyak orang nggak terima, seakan-akan nggak terima. Menyalahkan siapa? Menyalahkan Allah. Saya nggak terima. Gimana ya Allah? Gitu. Tapi masih orang kategori seperti ini masih bisa dibilang alhamdulillah. Masih dia walaupun masih mengeluh ya, tapi masih menyebut ya Allah gimana? Masih dikeluhkan. Walaupun Allah disalahkan gitu. Ya. Tapi ketika itu seperti itu ya, iman ini masih agak goyah Pak. Karena apa? Dia tidak percaya, masih agak keraguan gitu bahwa sesuatu yang sudah ditakdirkan, digariskan oleh Allah itu yang terbaik buat dia. Ya, tidak ada yang buruk Pak sebenarnya Pak. Yang buruk itu prasangkanya. Ya. Maka tidak salah ketika benar kita mengatakan ana dzanni abdi, kata Allah. Saya bersama prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka kepadaku baik, maka saya juga akan baik padanya. Maka ketika kita berprasangka buruk kepada Allah, ya sudah, itu prasangkamu terhadapku. Maka selalu kita positive thinking, berpikir yang positif bahwa kita menerima. Jadi Pak, kalau pengen dapat rahmat Allah itu harus ridho dengan apapun yang diketetapkan, yang dijalankan skenario Allah itu Pak. Insya Allah di dalam hidupnya akan mutmainnah, akan senantiasa dalam ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat ya, ada istilahnya Islam dan iman ya. Maka sesungguhnya Islam dan iman ya, apabila bertemu di satu tempat ya, tadi kan iman ya, Islam kemudian iman, maka Islam ditafsirkan sebagai amalan-amalan lahir yang sudah saya jelaskan tadi, sedangkan iman ditafsirkan sebagai amalan-amalan batin yang berupa keyakinan. Namun jika keduanya disebut secara terpisah ya, atau sendiri-sendiri ya, maka masing-masing dari keduanya ditafsirkan dengan tafsir yang lain, bahwa Islam ditafsirkan dengan keyakinan dan amalan-amalan lahir, sebagaimana hal iman juga ditafsirkan demikian. Maka keduanya merupakan sesuatu yang yang wajib kita miliki. Islam iya, iman iya. Maka ada istilahnya sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin ada sekarang kita istilahnya kamu beriman? Iya. Agama kamu apa? Islam. Apa istilahnya? Ada istilahnya kalau dulu guru-guru kami bilang KTP-nya Islam, tapi orangnya nggak Islam. KTP-nya saja yang Islam. Jadi ada istilahnya KTP-nya masuk surga, orangnya masuk neraka. KTP-nya saja yang tulisannya Islam, tapi orangnya tidak sholat, orangnya tidak zakat, orangnya tidak puasa. Tapi apa? Dia ngakunya Islam. Inilah istilahnya ketika Islam itu kalau dibahasakan secara lahiriah itu. Ya tadi komponen 5 itu, ketika Islam ya dan iman bertemu dalam satu tempat, maka Islam ditafsirkan sebagai amalan lahiriah ya. Kalau dipisah iman Islam, nah kalau dipisah baru Islam ditafsirkan sebagai keyakinan dan iman ditafsirkan sebagai keyakinan hati ya. Maka sebenarnya kita nggak bisa memisahkan keduanya, karena keduanya iman Islam ini bersatu Pak. Bukan hanya tadi al-qaulu bil lisan, dengan pengucapan secara lisan saja masuk kepada kategori Islam, tapi at-tasdiq bil qalbi, keyakinan kita yang penting ya. Terlebih meyakini bahwa tadi bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Ini yang paling penting dan itu harus dilaksanakan ya. Bukan hanya sekedar diucapkan selesai, setelah itu tadbiknya ini yang paling penting.
actionnya di lapangan yang paling penting. Ya tadi melaksanakan rukun-rukun iman, bagaimana percaya malaikatnya, kemudian bagaimana contoh-contoh Nabi ya, terlebih dahulu. Ini actionnya, bukan hanya percaya kemudian selesai itu percaya, tidak. Nah seperti itu. Walaupun nanti di surga kan nanti kalau kita maut, kita motivasi kita kan itu oleh guru-guru kita dimotivasi sebagaimanapun kamu ya, kata guru-guru kita dulu, orang kalau sudah ada iman walaupun sebiji zarrah insya Allah masuk surga. Yang penting beriman. Tapi masa kita mau dikukus dulu di neraka? Kan kita harapannya apa? Masuk surga tanpa hisab. Itu. Tapi kalau pengen masuk surga tanpa hisab, yaitu imannya harus action juga. Islamnya action, imannya juga action. Bukan hanya sekedar di keyakinan selesai, bukan. Yang paling penting al-amal bil arkan, melakukan dengan rukun-rukunnya, melaksanakan apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya ada istilahnya apa tadi? Pertama Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Nah, ini Pak yang rada bahasa Sundanya teh rada hese. Bagaimana ketika kita anta'budallah ka'annaka tarahu. Menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kadang kita baru takbir aja sudah pikiran kemana-mana Pak. Padahal yang dibaca itu Pak, inilah ketika pentingnya belajar bahasa Arab walaupun sedikit itu Pak. Apa yang dibaca bapak-bapak ketika takbir, pertama takbir? Apa? Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ada yang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bapak kalau baca rasakan Pak ya, ketika sholat sendirian saja, ketika sholat sendirian rasakan Pak, sesungguhnya sholatku, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Pak, makanya ketika sudah Bapak bayangkan, ketika Bapak sudah dalam posisi nyaman di sholat, seakan-akan pengen berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ruhnya sudah menyatu dengan Rabbnya. Karena kalau orang sudah kadang pengen cepat-cepat selesai sholatnya, ini dipertanyakan juga keimanannya sebenarnya. Makanya ketika sebenarnya inti dari ini Pak, hadis ini nanti akhirnya kita ditanya Pak, kita masuk kategori muslim, mukmin atau muhsin sekarang. Sudah nyampe mana? Kita sekarang sudah muslim ya, atau sekedar sudah syahadat selesai, menunaikan sholat tiap hari ya selesai, atau berpuasa Ramadan sudah ya. Terus kemudian menunaikan zakat sudah. Ada yang sudah berhaji atau yang belum ya. Berhaji ketika mampu sudah. Nah ketika sudah itu dilayani, itu dengan iman atau enggak? Atau cuma melaksanakan hanya sekedar kewajiban, bukan melaksanakan sekedar menjadi kebutuhan. Nah ini bedanya Pak. Kalau orang benar-benar imannya kafah, itu mengerjakan Islam, rukun Islam itu dengan iman, atau dengan bahasa kita adalah menjadikan semuanya itu adalah kebutuhan. Kalau nggak makan nanti bisa sakit misalnya, seperti itu. Maka kalau nggak sholat seperti itu, kayak kita merasa punya hutang, butuh, saya butuh. Karena Allah nggak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Maka kita melaksanakannya bukan hanya sekedar melaksanakan, menggugurkan kewajiban. Maka dari sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kerjakan rukun Islam itu karena kebutuhan, karena kita ngejar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling baik itu bukan karena ada butuhnya saja, tapi benar-benar kita setiap waktu itu butuh, karena nggak pernah tahu bapak-bapak kapan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan saya yakin bapak-bapak pengen meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Terlebih seperti kemarin ya, meninggal ketika ba'da sholat sunnah. Indah Pak, di hari terbaik, di saat yang terbaik, dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang terbaik, di tempat yang terbaik juga. Ya Rabb, iri kita Pak dengan orang-orang seperti itu Pak. Kita harus iri. Maka kalau iri, cari rahasianya apa? Oh, selama hidupnya apa? Salah satu komponennya dia selalu memperhatikan misalnya tetangganya, imannya bagaimana, walaupun ujiannya berat dia menghadapinya seperti apa. Itu yang harus kita curi-curi Pak. Rahasianya apa sih sampai seperti itu? Maka kalau pengen seperti itu, mencontoh jadi uswah seseorang seperti itu, ya salah satunya ketika harus ada amalan yang istiqomah Pak sebenarnya. Kalau pengen meninggal dalam keadaan husnul khotimah, itu salah satunya bapak-bapak punya amalan yang istiqomah. Karena seseorang itu akan dipanggil oleh Allah biasanya dengan sesuatu yang ia sukai. Bapak-bapak misalnya suka sholat duha ya. Bapak kemudian di sela sholat duha, bapak minta kepada Allah, ya Rabb, suatu hari nanti ketika memang saya kembali kepada Engkau, cabutlah ketika saya sujud ketika sholat duha. Minimal Pak, nanti ketika bapak tidak pas sholat duha atau sholat maghrib, tapi yang penting dalam keadaan sujud ada Allah. Dan insya Allah orang-orang seperti ini dalam keadaan husnul khatimah. Maka ketika kita action an ta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika tadi kaidah yang awal, beribadahlah kepadaku seakan-akan engkau melihat aku, kata Allah. Tapi ketika kita tidak bisa melihat Allah ya, percayalah ya, dan yakinilah bahwa Allah sedang melihat kita. Maka ini yang memang prakteknya di lapangan sulit Pak. Bagaimana seorang kita menjadi seorang hamba yang masih banyak kekurangan ya, masih bergelimpangan dosa ya, tapi pengen gitu melaksanakan sholat khusyuk ya, sholat dengan keadaan tumaknina ya, benar-benar Allah itu hadir dalam sholat kita ya. Bahkan kalau orang-orang dulu Pak ya, ulama-ulama dulu ya, saking pengen khusyuknya punya tempat Pak, punya tempat Pak. Bapak tahu Fir'aun ya? Tahu? Satu zaman sama siapa? Satu zaman sama Nabi Musa. Fir'aun itu Pak, ada salah satu asisten Fir'aun, orang kepercayaannya Fir'aun, bahwa Fir'aun itu punya tempat khusus beribadah Pak. Sekelas Fir'aun itu Pak, yang katanya di depan Nabi Musa itu saking sombongnya ya, saya lebih tinggi dari Tuhannya Musa, di depan Nabi Musa. Tapi kalau orang-orang dibocorkan oleh kepercayaannya Fir'aun itu, bahwa Fir'aun itu Pak, kalau sudah masuk ke ruangannya gulung-gulung Pak, gulung-gulung itu Pak. Fir'aun meminta kepada Tuhan, makanya Fir'aun itu punya tempat gitu. Makanya Allah itu ngasih Fir'aun itu apapun yang diminta Fir'aun, Allah ngasih Pak. Kelas Fir'aun Pak. Nah apalagi itu yang nggak beriman, apalagi kita yang beriman. Maka kita masa nggak bisa menyediakan di rumah misalnya berapa petak khusus untuk beribadah kepada Allah SWT. Tempat lah yang kita kholwat misalnya, bermendiri ya, tadabbur ya, merenungan bahwa kita banyak salah, sering-sering tobat kepada Allah. Ini Pak. Maka ketika kita bisa menghadirkan Allah dalam diri kita, insya Allah kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah SWT. Ketika kita mau melaksanakan keburukan misalnya, Allah ini sedang melihat, nggak jadi. Ketika kita mau melaksanakan sesuatu yang maksiat, nggak jadi, karena Allah selalu ada.
Nah seperti itu Pak. Maka kita jaga benar-benar ya. Maka ketika bapak-bapak sudah bisa menghadirkan seperti tadi, maka sudah derajatnya sudah di ihsan, menjadi muhsin. Ya, ketika sudah muhsin, ya baru dipredikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ketika tadi menjadi pondasi ya, iman, Islam, iman, kemudian ihsan. Di hadis ini juga menceritakan bahwa adanya hari kiamat, hari akhir, al-yaumul akhir. Ditanyakan kan ketika itu kapan datangnya kiamat. Tapi Rasul yang ditanya ya, yang ditanyakan ketika itu kan Rasul tidak tahu, tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Beliau bilang saya nggak tahu, bahasanya kita saya nggak tahu. Maka tidak seorang pun yang dari makhluk yang diberitahu, baik malaikat ya maupun para rasul. Maka Rasulullah kedatanya beritahu aku tentang hari kiamat. Beliau bersabda yang ditanya tadi tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Tapi beliau juga nggak langsung bilang kapan harinya, beliau nggak tahu. Tapi tanda-tandanya kita sudah tahu ya, berapa tandanya sudah tahu lah. Hari ujung sekarang ini sudah, masya Allah, sudah hari akhir. Kita tapi nggak pernah tahu kapan nanti kiamatnya. Ya, yang penting tanda-tandanya sudah ada. Ya. Maksiat itu sekarang seperti biasa aja, Pak. Di depan umum, ya. Perempuan buka aurat di depan umum, joget-joget tidak malu, biasa. Sudah biasa. Banyak itu yang sudah kita lihat sekarang. Maka ketika itu sudah terjadi ya, kalau di konteks hadis ini seperti budak perempuan ya melahirkan anak tuannya. Maksudnya apa? Kaum muslimin kelak ya akan menguasai negeri kafir. Sehingga banyak tawanan, maka budak-budak banyak melahirkan anak tuannya dan anak ini akan menempati posisi majikan karena kedudukan bapaknya. Hal ini menjadikan sebagian tanda-tanda kiamat. Ada juga yang mengatakan bahwa menunjukkan kerusakan umat manusia sehingga orang-orang terhormat menjual budak yang menjadi ibu dari anak-anaknya ya. Nah, sekarang sudah banyak itu, Pak. Yang terakhir kemaksiatan kalau sudah hal yang dibungkus dengan sesuatu yang baik misalnya. Mungkin kemarin Bapak-bapak pernah dengar seorang yang dipercayai orang yang baik, Pak. Punya seperti lembaga yang berkedok Quran. Tapi akhirnya banyak korban di situ. Ini akhir, Pak. Makanya letak di situ keimanan keislamannya di situ, Pak. Mereka cuman meyakini syahadat selesai ya, tapi tidak menunaikan bahwa di dalam syahadat itu apa. Dalam keimanan sebelum at-tasdiq bil qalbi itu apa? Gimana? Tidak di-actionkan. Nah, ketika cuman sampai di mulut saja, seperti itu akhirnya nanti. Nah, kita berdoa agar terhindar hal-hal yang seperti itu. Maka juga di hadis konteks ini juga jika ada orang-orang yang miskin ya, dan pengembala domba berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Apabila urusan yang telah terbalik-balik hingga orang-orang yang rendah dan hina menjadi pemimpin umat, urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Maka hati-hatilah, barang siapa yang menyerahkan urusan kepada bukan ahlinya, fantazir sa'ah, tunggulah kehancurannya. Maka banyak sekarang sudah kejadian, Pak, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bukan ahli dalam bidangnya megang suatu posisi tertentu sudah banyak sekarang. Yang penting apa? Yang penting punya jabatan kadang. Dia nggak padahal bukan kompeten di dalamnya. Mungkin saya nggak usah menyebutkan apa itu. Tapi bapak-bapak sudah bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Tugas siapa? Tugas kita nanti mengingatkan sedikit-sedikit. Ini nggak cocok di sini misalnya. Karena kompetennya bukan di situ. Maka apa yang ditakutkan? Seperti tadi, Pak, sesuatu yang diserahkan
kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Tinggal tunggu aja kehancurannya. Karena apa? Manajemennya tidak tepat. Bahasa Jawa itu tidak tepat, tidak benar. Ya. Bahasa Maduranya tak bener, tidak benar. Ya. Karena sudah bukan wilayahnya. Kalau sudah bukan wilayahnya, yang ada nanti akhirnya hancur akhirnya. Seperti itu. Maka hadis ini juga menyatakan adanya larangan berlomba-lomba membangun bangunan yang sama sekali tidak dibutuhkan. Nah sekarang kan banyak Pak, bangun bangunan yang berlomba-lomba tinggi tapi nggak dipakai. Ya. Akhirnya apa? Mangkrak. Kan ini apa? Khosir, merugi juga apa? Membuang-buang. Kategorinya sama dengan musrif, apa? Berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah nggak suka orang-orang berlebihan. Maka kita bangun sesuatu, silahkan bangun, tapi yang sesuai dengan kadar kebutuhan. Nah, seperti itu. Maka sebagaimana sabda Rasulullah SAW, anak Adam diberi pahala untuk setiap belanja yang dikeluarkannya kecuali belanja untuk mendirikan bangunan. Ya. Maka di sini kalau mau bangun, bapak-bapak, ya, bangun sesuai dengan kadar kebutuhan, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan saat itu. Ya, daripada nanti akhirnya tidak kepakai jadi mubadzir. Ya. Wala tubadzir tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu rabbihi kafura. Ya. Maka yang terakhir ya, tanya jawab ya. Di sini ada konteks tanya jawab ya. Tanya jawab merupakan salah satu metode pembelajaran sebenarnya, Pak. Di sini kan asail, tanya jawab ya. Membeli pelajaran ketika kita datang suatu orang yang tidak dikenal ya. Maka metode pembelajaran yang baik adalah tanya jawab yang diajarkan oleh hadis ini ya, tertera adalah hadis ini. Maka kalau dalam dunia tarbiyah ya, pendidikan ya, tanya jawab itu adalah sesuatu yang efektif, baik masa lalu ya maupun saat ini itu dipakai ya. Rasulullah SAW banyak menggunakan metode ini dalam mengajar para sahabatnya karena metode ini menarik dan mempersiapkan otak menerima jawaban. Karena sudah kalau misalnya tanya jawab kemudian mengetes gitu, padahal dia tahu gitu Pak. Tapi nanti dari pertanyaan itu dia bisa mencerna, oh ini yang baik dan ini yang buruk. Oh ini yang bisa dipakai dan ini yang tidak bisa dipakai. Maka zaman sekarang yang kita bisa pentingkan intinya ya dalam hadis ini, mari pertama kaidah hadis ini menampar sebenarnya kepada kita. Bagaimana pertanyaan besarnya, bagaimana kekuatan Islam kita? Apa letak Islam kita ada di mana sekarang? Ya, kita masih di kategori muslimkah atau mukminkah atau muhsin? Nah, setelah timbul pertanyaan itu kepada diri kita sendiri, maka nanti bisa Pak, kita mulai memacu sedikit-sedikit ya, bertanya pada diri kita, oh saya masih muslim, belum nyampe derajat mukmin. Nah kalau sudah belum derajat mukmin, tingkatkan kembali, oh saya sudah mukmin, nanti sedikit lagi mencapai muhsin. Kalau sudah muhsin Pak, ya Rob, enak Pak, kapanpun kita diambil oleh Allah, siap insya Allah. Karena sudah yakin ya, kita akan berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yakin bahwa Rasul sekarang sedang menunggu kita di Telaga Haud? Pernah dengar bahwa Rasul menunggu kita di Telaga Haud? 14,5 abad yang lalu Pak, Rasul itu sebenarnya menunggu pernah berkumpul ya, suatu hari Rasul itu pernah berkumpul bersama sahabat. Kemudian Rasul bilang, saya rindu kepada kekasihku, saya rindu kepada saudara-saudaraku. Ketika itu ada sahabat yang komentar,
Alaysa nahnu ashabak, bukankah kita sahabatmu, sahabat-sahabat engkau ya Rasul, kata. Bukan, ya. Kamu adalah sahabat-sahabatku. Kalau konteks hadisnya, bukankah kalian saudara-saudaramu, seperti itu. Cuman kalau Rasul bilang, bukan, kalian itu sahabat-sahabat terdekatku. Kemudian, ya siapa yang engkau maksudku dengan saudara-saudaramu? Mereka adalah yang beriman kepadaku sedangkan tidak pernah melihat aku. Mereka yakin kepadaku, tapi mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Siapa? Kita semua, Pak. 14,5 abad yang lalu Rasul sudah rindu kepada kita. Tapi juga pertanyaan besarnya, sudahkah kita rindu kepada Rasul SAW? Maka itu konteks tadi, ketika kita ditunggu Rasul SAW di Telaga Haud, menjadi tamparan setiap waktu bahwa sampai mana kadar keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah. Apa cuman takbir Allahu Akbar selesai setelah sholat kita aktivitas kembali, seakan-akan nggak ada bekas gitu. Itulah tadi sebenarnya letak perbedaan orang-orang yang imannya kafah, Pak. Melaksanakan sholat sekedar kebutuhan atau melaksanakan sholat itu benar-benar karena kewajiban atau kebutuhan, itu letak di sana. Ngetesnya itu di sana. Nanti suatu saat, mulai nanti misalnya zuhur nanti Bapak tes. Kalau pengen cepat-cepat selesai sholatnya, nah perbaiki. Ya. Karena logika sederhana, kalau pengen cepat selesai sholatnya berarti nggak pengen lama-lama bersama Allah. Ya. Jadi tunaikan sholat secara tuma'ninah. Tunaikan sholat secara seksama, khusyuk. Ya. Kalau saya bahas satu ya, kalau konsep di orang-orang yang ulama-ulama terdahulu, kenapa kepala kita nunduk di bawah? Ya. Bukankah percuma ketika kepala kita nunduk di bawah, diletakkan di tanah, tapi hati kita masih di atas? Itu, Pak. Maka kalau pengen benar-benar Allah hadir dalam diri kita, kita benar hati kita di bawah, kepala kita di bawah. Kan kita apa? Pasrah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerahkan apa yang sudah menjadi ketentuannya, kita pasrahkan semua apa yang sudah menjadi takdir-takdirnya. Maka tadi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, salatku, ya, ibadah-ibadahku, wa mahyaya, hidup dan matiku, lillah, untuk Allah, Pak. Ya. Mungkin bapak-bapak di sini sudah ada yang pensiun, masih ada yang bekerja, ya. Dan ibu-ibu ya di rumah. Apapun pekerjaannya, ibu-ibu dan bapak-bapak, niatkan satu, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, Pak. Apapun itu, Bapak ke masjid subuh-subuh ya, melangkah dari rumah, niatkan bismillah, saya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah dibahas tentang niat kemarin. Maka ini sebelum adanya iman, niatkan untuk apa? Untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mustahil ketika nanti di akhirat nanti kita masuk surga bukan karena amalan-amalan kita. Karena kita nggak pernah tahu, Pak. Amal sholat kita diterima atau tidak, kita nggak pernah tahu. Sedekah kita diterima atau tidak, kita nggak pernah tahu. Tapi ya, yang kita tahu ketika kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, insya Allah